Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Foto apa? Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan nanti kita kasih mengajar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan berupa sehat dan sempat. Kemudian juga nikmat yang besar yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam yang harus dan senantiasa ada pada diri kita. Sebagaimana Allah sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali benar-benar dalam keadaan muslim atau beriman. Kedua kali salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan, khatimul anbiya wa khatimul mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau Islam ini bisa tegak. Dengan adanya beliau inilah manusia yang dulunya buruk akhlaknya kemudian Rasulullah diutus sehingga manusia memiliki akhlakul karimah. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang sikoh dan istiqomah dalam iqamatuddin ini hingga yaumil qiyamah. Para tamu undangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami sebagai moderator di sini kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta tamu undangan acara Yatim Ceria yang kemudian akan kita lanjutkan dengan kajian keluarga Sakinah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Nofrianto MAG. Ya, beliau ini adalah dosen daripada Unida Gontor Ponorogo. Ya. Maka dengan acara ini di hari ini kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan acara ini dan kami dari panitia mudah-mudahan bisa memberikan satu peluang amal untuk para kaum muslimin semua. Ya. Kemudian juga para tamu undangan hadir di sini ikut serta berpartisipasi untuk kemudian melancarkan acara daripada Yatim Ceria yang diselenggarakan oleh Yayasan Mutiara Insani Peduli Cabang Ngawi. Sebelumnya kami hormati adalah Ustadz Nofrianto MAG sebagai pengisi acara, kemudian pengurus yayasan daripada Mutiara Insani Peduli, juga perangkat desa yang hadir di sini dan seluruh tamu undangan yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami sini sebagai MC akan membacakan susunan acara di pagi menjelang siang ini. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah qiraatul Quran atau pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah pelantikan, yang keempat sambutan dari ketua yayasan baru nanti, kemudian ada santunan anak yatim, kemudian yang selanjutnya adalah acara inti, adalah acara pengajian keluarga Sakinah sekaligus penutupan doa, dan yang terakhir adalah acara penutup.
Untuk mengawali acara kita di pagi menjelang siang ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kalimat basmalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kelancaran pada setiap acara kita di hari ini. Kemudian acara yang kedua adalah acara qiraatul Quran, pembacaan ayat surah Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu daripada anak yatim yang hadir di undangan ini kepada saudara Muhammad Burhan. Ya, kami harapkan untuk ke depan bisa membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan wan nasitati nasqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada adik kita Muhammad Burhan. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan menjadikan kita lebih bertakwa dan hati kita semakin lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara yang selanjutnya adalah acara pelantikan tentang kepengurusan yayasan baru
terkait dengan ketua, sekretaris, bendahara. Untuk yang membimbing dalam pelantikan acara ini kami persilakan untuk naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diridhoi oleh Allah Taala bisa menghadiri acara yatim ceria dan kajian keluarga sakinah, dan kami umumkan pilih wonten pada siang menika. Ini menika sekaligus pelantikan pengurus yayasan baru. Ingkang kula sampaikan nggih sepindah. Pilih Yayasan Mutiara Insani Peduli tahun ngajeng gantos Yayasan Mutiara Insani Mulia. Selainpun logonya dulu itu matahari terbit, sekarang bintang bercahaya. Mudah-mudahan yayasan semakin bercahaya dan mulia bagi umat Islam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan pengurus Yayasan Mutiara Insani Mulia nomor pres nomor 8 YMM tahun 2022, pengangkatan jabatan anggota pengurus Yayasan Mutiara Insani Mulia Ngawi. Pengurus Yayasan Mutiara Insani Mulia menimbang A, bahwa untuk kelancaran kegiatan Yayasan Mutiara Insani Mulia Ngawi, kami pandang perlu untuk mengangkat anggota pengelola yayasan. B, untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan pengurus yayasan. Mengingat 1. Anggaran dasar Yayasan Mutiara Insani Mulia. 2. Keputusan rapat pembina Yayasan Mutiara Insani Mulia pada tanggal 18 Oktober 2022 tentang pengangkatan jabatan pengurus Yayasan Mutiara Insani Mulia Ngawi. Maka pengurus Yayasan Mutiara Insani Mulia memutuskan menetapkan pertama, mengangkat atas nama yang tercantum pada lampiran keputusan Yayasan Mutiara Insani Mulia Ngawi dengan jabatan sesuai yang tertera pada lampiran. Kedua, memerintahkan atas nama yang tercantum dalam lampiran keputusan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang tertera. Ketiga, biaya yang dilakukan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Mutiara Insani Mulia Ngawi. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan pengurus Yayasan Mutiara Insani Mulia nomor 8 YMM 2022 tanggal 20 November 2022. 1. Ustadz Saifullah sebagai ketua Yayasan Mulia Ngawi, yaitu posisi di tengah. Ustadz Aska sekretaris Yayasan Mutiara Insani Mulia Ngawi sebelah kirinya Ustadz Saifullah. Andi Susilo bendahara Yayasan Mutiara Insani Mulia Ngawi sebelah utara. Ngawi 20 November
2022 pengurus Yayasan Pesantren Insani Mulia. Untuk mengetahui pendiri Yayasan Pesantren Insani Mulia, Suparno, Sekretaris, Ustadz Aziz Hikmah Al-Azhar. Demikian keputusan Yayasan Pesantren Insani. Yang baru insya Allah besok. Ya, demikian acara pelantikan pengurus yayasan baru yang dahulu namanya adalah Yayasan Mutiara Insani Peduli. Kedepannya insya Allah akan diganti dengan nama Yayasan Mutiara Insani Mulia dengan struktur yang baru, kemudian juga dengan logo yang baru. Mudah-mudahan dengan adanya anggota baru dan struktur yang baru ini, Yayasan Mutiara Insani semakin maju, semakin peduli dengan umat, agar kita bisa menjadi kaum muslimin yang bisa membantu satu sama lainnya. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Baru, Yayasan Mutiara Insani Mulia. Pada Ketua Yayasan Baru, waktu kami persilakan. Tes satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Al Ustadz Nufriyanto Imaki sebagai dosen Unida Ponorogo, ya insya Allah nanti beliaulah yang akan menyampaikan mauidhah hasanah, tausiah wa irsyadat pada kajian dan santunan anak yatim pada hari ini. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para pejabat, para donatur yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang besar tak menghimpun gelar, yang kecil tak disebut nama. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama tentunya mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amat syukur. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, melimpahkan nikmatnya kita kepada kita, sehingga dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kita bisa berkumpul di acara yang mulia, acara yang sangat mulia, yaitu menyantuni anak yatim dan dilanjutkan kajian. Semoga hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, bertatap mukanya kita di sini tercatat sebagai amal ibadah dan menjadi wasilah kita nanti bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada uswah hasanah beliau baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, pertama tentunya kami mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih, ribuan terima kasih, jazakumullah khairan
terkhusus pada para donatur yang telah membantu mensukseskan acara ini, yang telah membantu menyisihkan hartanya untuk mensukseskan acara ini, untuk menyantuni anak yatim dan dilanjutkan kajian. Mudah-mudahan para donatur sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, diluaskan rezekinya, diberi keberkahan, dimudahkan dalam segala urusan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan tenaganya, pikirannya untuk mensukseskan acara ini. Semoga sekali lagi pengorbanan dalam mensukseskan acara ini benar-benar dihitung sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, santunan anak yatim ini adalah sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, kegiatan yang amat mulia. Tetapi tentunya kita berharap kegiatan yang sangat mulia ini ya bukan event tahunan atau bukan kegiatan yang dilakukan pada bulan-bulan atau waktu-waktu tertentu. Tapi kalau kita bisa menyantuni anak yatim, kita bisa mengurus anak yatim kapanpun, dimanapun, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara pada hari ini hanyalah acara simbolis untuk membangkitkan semangat kita, untuk membangkitkan giroh kita, untuk lebih peduli terhadap lingkungan, untuk lebih peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, terkhusus yaitu anak yatim. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ya menyampaikan melalui lisan beliau yang mulia. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada." Kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim, saya dan orang-orang yang mengurus anak yatim di surga kedudukannya seperti ini, kata Rasulullah ya. Rasulullah itu mengisyaratkan dengan dua jari, satu jari telunjuk, kemudian satu jari tengah, kemudian agak merenggangkan. Jadi kedudukannya orang-orang yang menyantuni anak yatim, orang-orang yang mengurusi anak yatim, kedudukannya sangat dekat sekali bersama Rasulullah SAW, memiliki kedudukan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mudah-mudahan acara ini membangkitkan semangat kita, membangkitkan giroh kita untuk beramal soleh, salah satunya menyantuni anak yatim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur, kepada para panitia yang telah meluangkan, menyisihkan hartanya dan waktunya untuk mensukseskan acara ini. Kemudian kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, mungkin sapaan kami kurang ramah, tempat kami kurang bagus ya, acara kurang menarik ya, mungkin panas. Alhamdulillah panas daripada hujanan gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari Ketua Yayasan Baru Yayasan Mutiara Insani Mulia. Kemudian acara yang selanjutnya adalah acara santunan anak yatim yang akan dipandu langsung oleh perangkat desa kepada salah satu yang mewakili dari perangkat desa bisa naik ke panggung. Kemudian untuk nama-nama dari anak yatim yang kami bacakan bisa naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati sedaya undangan nggih, kula langsung mawon uga dimai untuk pengajeng. Nggih, niki biasanya disambutan Mbah Lurah, Pak. Ketinggalane Mbah Lurah niku waktune mboten saged mriki. Kegiatannya padat sekali. Nggih, kami mewakili dari pemerintah desa, kami mendukung kegiatan ini, pemelih kegiatan santunan anak yatim piatu.
Nggih, kaping kali pun selamat dumateng pengurus yang baru. Mudah-mudahan dengan pengurus yang baru Mutiara Insani lebih maju untuk kedepannya. Dan untuk tolong dari Pak Parno, mungkin kami dari tiap tahun itu kan dimintai data, bukan dengan ya Mbak, sedoyo kegiatan dari Masjid Abu Zola untuk dimintai struktur Pak. Nanti untuk kedepannya struktur kalau disukani Pak. Di pulau Pinten, pulau Gini Kemamon, buat sakit panjang lebar, mati mungkin yang penunggal lagi pun kurang sopan. Saking pulau, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lanjut acara santunan kepada anak yatim. Untuk nama-nama yang kami sebutkan bisa langsung ke atas panggung ya. Yang pertama ada Muhammad Burhanuddin. Kemudian kedua Haidar. Ketiga Habibullah. Keempat Rahma Valentin Tari. Kelima Andri Dwi Saputra. Keenam Vina atau Pandi. 7 Nuria Cahyani. Kedelapan Heril Putra Erwanto. 9 Alesa. 10 Haikal Agus Setio. 11 Irma Amelia. 12 Regina Amanda. 13 Adela Agustina. 14 Faida. 15 Satya Nailatul Muna. 16 Jiddan Andia Ramadan. Kemudian bagi yang belum terdaftar namanya yang tadi telah kami sebutkan, bisa menghubungi panitia untuk kemudian mendaftarkan namanya. Melo apa? Muhammad Fauzan Masai.
Ya, silakan untuk pengurus Yayasan Mutiara Insani Mulia yang baru bisa foto bersama dengan anak-anak di atas panggung. Sudah. Ya. Ya, pada adik-adik boleh turun dari panggung. Silakan. Kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, menginjak acara selanjutnya adalah acara inti daripada acara yang kita agendakan di hari ini adalah pengajian keluarga Sakinah yang akan disampaikan oleh Ustadz Novrianto MAG selaku dosen daripada Gontor Ponorogo. Kepada beliau Ustadz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Mutiara Insani Peduli, yang kami hormati perangkat desa, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena mungkin diantara sekian ada yang baru pertama kali ketemu di sini. Dan saya mohon izin, saya asli orang Padang, Sumatera Barat, jadi tidak bisa belum lancar bahasa Jawanya, meskipun istri saya orang Jawa. Ya, kemarin ada yang tanya ke saya, "Satu udah nikah belum?" Saya bilang, saya sudah nikah karena plat motor saya PT itu beranak 2 Bengkulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa ridho nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidi khalqi wa afdal anbiya'i maulana wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtada bi hadi ila yaumil qiyamah. Segenap masyarakat yang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan mendapatkan satu amanah untuk menyampaikan beberapa pesan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Mohon maaf, tidak ada niat untuk menggurui satu sama lain selain untuk silaturahmi dan silatul ilmi. Ya, selain untuk berbagi apa yang kami pelajari di pondok dan apa yang bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang pelajari juga di luar pondok ya, seperti itu. Untuk temanya saya ambilkan dari potongan ayat ya, dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 tentang karakteristik sifat orang-orang yang bertakwa. Ayat itu berbunyi kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada maghfirah atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan kepada surganya Allah yang ardun itu kalau bahasa Arab artinya lebar, yang lebarnya seperti langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Dalam awal ayat ada kata saro'a yusari'u, artinya bersegera. Kalau dalam berkeluarga ada contoh ya. Ada beberapa keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai permisalan. Ada satu suaminya musari' lil khair, suaminya itu pendakwah, suaminya juga bahkan seorang nabi, tetapi istrinya mohon maaf, istrinya malah menjadi pembangkang. Siapa itu? Istrinya Nabi Lut. Ada istrinya Nabi Nuh. Jadi suaminya muslim, istrinya kafir. Ada yang istrinya muslimah, suaminya kafir. Siapa itu? Keluarganya Fir'aun. Ada yang suaminya muslim, istrinya muslimah, dan dua-duanya musari' lil khair, bersegera ke dalam menjalankan kebaikan. Banyak potretnya, ada Nabi Muhammad beserta para istrinya, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Adam, dan lain-lain. Ini potret keluarga yang Allah berikan contoh di dalam Quran. Tinggal kita mengambil pelajaran mau menjadi keluarga yang bagaimana. Kemudian ayat ini berlanjut kepada perintah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ma'alimut Tanzil punyanya Imam Al-Baghawi, tafsiran ayat ini, pengampunan Allah itu banyak modelnya. Yang pertama, kata para ulama, kata para sahabat, yang pertama adalah menjalankan sholat. Kata Nabi Muhammad, sholat yang satu dengan sholat yang lain ada il-faraid wa tarkil muhammaharim, ya, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah, dan menjauhi perkara-perkara yang haram-haram. Nah, selanjutnya, ahli balaghah dalam Imam Baghawi menyebutkan kenapa disebutkan ke surga yang lebarnya. Padahal biasanya kalau sesuatu itu ya diukur panjangnya. Contoh, berapa panjang tol ya dari Madiun ke Ngawi. Kalau dari Madiun masuk keluar di exit tol Sambung Macan kira-kira 120 km. Misalkan seperti itu. Nggak ditanya lebarnya. Karena kenapa? Lebarnya kadang lebih sedikit daripada panjangnya. Tapi dalam Al-Quran, dalam surat ini disebutkan lebarnya seperti langit dan bumi. Jadi kalau masuk surga tuh nggak usah takut nggak kebagian tempat duduk atau apa. Pasti lebar. Bumi saja nggak cukup, orang masih cukup, apalagi surga seperti itu. Kata Imam Al-Baghawi, lil mubalaghah, agar manusia itu memperkirakan betapa luasnya surga. Yang disebutkan baru lebarnya, belum panjangnya. Padahal biasanya yang disebutkan adalah panjangnya. Sedangkan lebarnya saja seperti langit dan bumi, apalagi panjangnya. Uiddat lil muttaqin, yang akan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang senantiasa berinfak dalam setiap kondisi. Maksudnya semaksimal yang dia mampu. Sarra artinya al-yusru. Ada dalam surat Asyarah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Nah, sarra artinya yusrun, artinya mudah. Ya, dorro artinya musrun, artinya sulit. Dalam kondisi mudah dan sulit, artinya dalam setiap kondisi biasa membantu orang lain. Di antara sedekah yang paling terbaik adalah sedekah kepada keluarga yang paling membutuhkan. Di antara yang lain kepada tetangga-tetangga, karib kerabat yang paling dekat, termasuk kepada anak yatim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Man masaha ra'sa yatimin, barang siapa yang mengusap atau memegang ubun-ubun kepala anak yatim, la yamsahu illa lillah, tidaklah mengusapnya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala niatnya, ya. Kana lahu bi kulli sya'ratin massat alayya yadu hasanat, setiap lembar rambut yang dia sentuh dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nyentuhnya pakai amplop. Nah, itu pakai tangan saja seperti itu. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin, barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini wa farraqa baina usbu'ai as-sababah wal wusta. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim yang ada di sekitarnya, aku dan dia di surga seperti ini, sambil merenggangkan sedikit tangan telunjuknya dan jari tengahnya seperti itu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, syaka rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an qaswati qalbi. Ada seorang sahabat yang mengadukan kerasnya hati. Keras hati itu bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau dapat nasihat itu sulit, ya, mendengarkan itu sulit, mendengarkan omongan orang lain. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar Quran itu tidak ngefek sama sekali, tidak takut. Padahal yang dibacakan ayat-ayat tentang azab, tapi tidak ada efek sama sekali, ya. Padahal di luar sana ada orang bisu yang ingin membaca Quran. Di luar sana ada orang tuli yang ingin mendengarkan keindahan bacaan Quran. Di luar sana ada orang buta yang ingin membaca Quran. Summum bukmun umyun fahum la yu'minun. Tetapi kita tidak buta, tidak tuli, tidak bisu. Bertanyalah kepada diri kita sendiri, masih tidak mau membaca Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulullah dalam hadisnya, Iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran itu, karena manzilah kedudukanmu nanti di akhirat tergantung akhir ayat mana yang kamu baca di dunia. Nah, kemudian sahabat ini bertanya tentang betapa kerasnya hatinya. Kata Rasulullah, atuhibu an ayalina qalbuk wa tuqdar alaika hajatuk, irhamil yatima imsah ra'sah wa at'imhu min ta'amik tuqdar alaika hajatuka. Kata Rasulullah, mau ndak hatimu lembut? Pertama, sayangi anak yatim, pegang kepalanya, berilah makan dari makanan yang kau makan di rumah, maka akan lembut hatimu dan akan diberikan oleh Allah kebutuhan-kebutuhan. Jadi sifat yang orang bertakwa yang pertama adalah senantiasa berinfak dan bersedekah, apalagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiza. Kadhim artinya yang bisa menahan, ghaiza marah, bisa menahan marah. Kata Imam Al-Baghawi, ya, ayam tali'a waizon fayarudduhu fi qalbi wala yuzhiruhu. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang biasa masak, ya, biasanya kalau mau masak nanah air, ketika sudah sampai 100 derajat Celcius itu kan airnya mulai seperti itu, menggelegak. Kalau bahasa Bengkulunya, bahasa Padangnya, menggelegak. Nah, maksudnya kaziminal ghaiz itu adalah ibarat tadi panci atau nampan itu, ketika di puncak-puncaknya dia menggelegak itu, ditutup atasnya itu emosinya itu. Nah, wal kadhiminal ghaiz, kenapa? Orang-orang yang tidak bisa menahan emosi, biasanya tidak bisa menahan amarah itu ra'su kulli khoti'atin, banyak perbuatan kesalahan yang akan dia lakukan. Kemarin saya lihat di berita di TV, mbah-mbah sudah umur 70 lebih, marah tetangganya batuk-batuk, nggak betah dengan suara batuk tetangganya, datang-datang bawa parang, dipancung kepala, ditebas leher, cuma gara-gara emosi mendengar suara batuk tetangga. Itu gara-gara tidak bisa menahan emosinya. Kata Rasulullah, kalau Anda lagi marah sedang berdiri, maka duduk. Kalau Anda lagi marah sedang duduk, maka berbaring.
tidur. Kalau masih marah juga ambil wudhu. Kalau masih marah juga sholat. Kalau masih marah juga coba ajak ruqyah sama-sama, takutnya dajjal yang datang. Seperti itu ya. Setannya besar sekali itu, sudah sholat, sudah wudhu masih juga marah juga. Kemudian ada tausiah dari salah satu ustadz, kalau anda marah kepada anak coba tarik nafas sampai 7 kali. Tarik nafas dulu, hitung dulu. Nanti beda marahnya mesti. Kalau mau marah sama orang tua, tarik nafas sampai 40 kali dulu. Nah, itu dari awal 40 kali. Pasti marahnya beda. Kalau mau marah sama istri, kata beliau, tarik nafas sampai 1000 kali dulu. Nah, itu kalau mau sama istri. Nah, itu. Pasti marahnya beda. Nah, beda kalau orang emosi langsung dilampiaskan, itu beda itu. Tapi ditahan dulu sebentar, ditahan dulu sebentar. Mudah sebetulnya caranya tadi itu. Rasulullah sudah mengajarkan, kalau lagi marahnya lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, coba berbaring, tinggal tidur. Ya, turuwai orang Jawa bilang itu ya, kurang lebih. Masih marah juga wudhu, masih marah juga sholat. Seperti itu. Insya Allah tidak marah lagi. Karena kalau marah tidak dikendalikan, banyak terjadi kriminalitas. Seperti itu. Makanya kata Rasulullah, man karoma waizon wahuwa yakdir ayun fidahu, ya, da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik wa khuyyira lahu min ayhuri masya'a. Barang siapa yang bisa menahan emosinya dalam kondisi yang sangat di puncak-puncaknya emosinya, padahal dia mampu melampiaskan kemarahannya, ya, tetapi dia tahan emosi tadi itu, kata Rasulullah, maka di hari kiamat dia akan dipanggil ke depan. Kalau tadi anak yatim dipanggil satu-satu ke sini, di hari kiamat dia dipanggil ala ru'usil khalaik. Orang lagi banyak di padang mahsyar, dia sendiri dipanggil, ya. Lalu akan diberikan pilihan, mau pilih pasangan yang mana di surga, ya. Mau masuk pintu surga yang mana. Begitu. Balasan ganjaran bagi orang yang bisa menahan emosi selama hidup di dunia itu. Makanya kata Rasulullah kepada para sahabat, la taghdab, jangan mudah marah. Orang sekarang bilang mudah marah cepat tua. Betul apa tidak bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, mudah marah cepat tua. Apalagi punya sifat ini. Kalau orang Padang bilang busuk hati. Busuk hati itu SMS, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang yang susah. Nah, itu. Wah, itu penyakit hati yang paling bahaya. Orang lain senang, dia susah. Ah, repot itu. Orang lain susah, senang dia. Seperti itu. Nah, ini sifat-sifat seperti ini kata Rasulullah, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Jauhilah sifat-sifat dengki, busuk hati dan iri hati itu. Karena sifat dengki itu akan merusak kebaikan pahala-pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Lalu para ulama menjelaskan, apakah ada orang yang enggak dengki? Kata Imam Ibnu Taimiyah, ma khalla jasadun min hasadin walakinnal karima yubdi yukhfi wallahi ma yubdi. Siapapun yang punya nyawa pasti punya rasa iri hati ke orang lain. Minimal tidak senang ke orang lain. Tetapi orang yang mulia tidak akan menampakkan sifat ketidaksukaan dia kepada orang lain, walaupun dengan mimik muka. Mimik muka, Bu, menyeringit kalau orang Padang bilang. Mulutnya tuh julit-julit. Nah, kalau itu mulai itu. Kalau orang mulia tidak akan menampakkan apa ekspresinya itu. Kenapa? Kalau sudah ditampakkan, dicatat jadi dosa. Dalam agama Islam itu, kalau belum diekspresikan, belum dilakukan, belum dosa. Sekedar di dalam hati nggak dicatat. Tapi kalau sudah diekspresikan dengan mimik-mimik tadi, ya, apalagi dengan omongan, keluar kata-kata sumpah serapah, apalagi na'udzubillahi min dzalik, itu baru dicatat dosa. Nah, jadi tadi kembali ke sini, barang siapa yang mampu menjaga emosinya di hari kiamat dapat ganjaran yang baik. Ayat itu dilanjutkan wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Begitu. Saya ambilkan satu kisah dari kitab berjudul I'lamun Nas bima waqa'a lil bar Makkah, karangan Muhammad Al-Itslidi. Di situ ditulis ada beberapa contoh perilaku orang-orang yang ada di Mekah, begitu ya, pada zaman sahabat dan setelah sahabat.
ketika saat itu salah satu yang dikutip dalam kitab itu, Umar bin Khattab itu kalau zaman sekarang semacam presiden ya, levelnya, artinya apa itu posisinya, karena pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar meninggal. Beliau sedang duduk-duduk di masjid. Kalau zaman dahulu, zaman Umar itu nggak ada kantornya. Kantornya di mana kalau mau ketemu khalifah mudah, datang aja ke masjid. Kalau sekarang kadang birokrasinya terlalu panjang, ya. Kadang sebelum pemilihan datang dia ke kita, setelah dia terpilih sulit ketemu sama dia. Ya, birokrasinya banyak kadang seperti itu. Nah, waktu itu ketika beliau lagi duduk-duduk di masjid, lagi tidur-tiduran habis sholat, datang dua orang pemuda sedang ibaratnya mencengkram satu bapak-bapak, ya, umur kira-kira sekarang 50 tahun. Kata dua anak muda ini, wahai Amirul Mukminin, tolong tegakkan hukuman kepada orang ini. Kenapa? Fa innahu qatala abana, dia telah membunuh bapak kami. Waktu saat itu Umar bin Khattab masih melihat kepada wajah si pembunuh ini. Kemudian pembunuh itu bilang, bapak itu bilang, silahkan wahai Amirul Mukminin, silahkan saya dikisos, tak jadi masalah. Tapi kata Umar bin Khattab, nanti dulu, kata dia gitu. Saya ingin tahu apa alasannya. Nah, makanya kalau dapat kabar itu jangan langsung diterima, di cross check dulu betul apa enggak itu. Apalagi tuduhan seperti itu. Kemudian kata Umar, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini wahai Umar bin Khattab, waktu saya datang ke Madinah, saya tancapkan unta saya di dekat masjid. Habis sholat unta saya hilang. Ternyata unta saya lagi disembelih sama bapak orang dua ini. Saya emosi, itu unta satu-satunya. Seperti itu. Saya pukul kepala bapak anak ini. Tiba-tiba kena bagian belakangnya, meninggal. Kemudian anak dua pemuda ini protes dan dia minta untuk dikisos seperti itu. Tapi saya akui karena saya tidak tahan emosi saya tadi itu. Kenapa unta saya satu-satunya malah disembelih? Ternyata sebabnya untanya masuk ke kebun bapak itu, merusak kebun itu. Akhirnya bapak yang pemuda ini marah kan, disembelih untanya. Nah si bapak ini juga nggak terima, unta satu-satunya malah disembelih. Tapi dia mengakui kesalahannya. Silahkan wahai Amirul Mukminin, kalau saya mau dikisos silahkan, saya terima apa akibat perbuatan saya. Lalu kata Umar bin Khattab, alangkah tidak baiknya kalian maafkan orang ini, kata Umar kepada dua pemuda itu. Kan kalau membunuh dalam fikih Islam, pembunuhan kalau seandainya pembunuhan sengaja dimaafkan oleh keluarganya, maka bayar diatnya 100 onta. 100 onta itu, onta kira-kira sekarang 50 juta bu, berarti 5M dendanya itu. Nah, tapi dua pemuda tidak mau, pokoknya bapak kami dibunuh, kami mau dia juga dibalas, dibunuh tadi itu. Lalu yang bapak ini bilang, silakan saya akan terima, tapi saya izin, rumah saya jauh gitu ya. Kalau sekarang mungkin di kaki Gunung Lawu situ, posisinya dia di sini. Kira-kira saya mau izin pulang dulu, saya mau kasih tahu keluarga saya mau kembalikan pinjaman, saya mau kasihkan kembali hak-hak orang lain kepada saya. Izinkan saya 3 hari dulu pulang. Nah kemudian masalahnya tidak ada satupun dari sahabat yang kenal sama orang ini, nggak tahu rumahnya, nggak kenal namanya siapa. Lalu orang di sana mulai ragu, siapa yang menjamin, kata dia. Saat itu semua jamaah terdiam, tidak ada yang tunjuk tangan. Ya, ini kan kalau menjamin dia berarti resikonya juga dibunuh masalahnya. Tiba-tiba angkat tangan satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ya Amirul Mukminin, ana lahu domin, saya yang akan menjamin dia. Kata Umar, Salman, ente jangan macam-macam, ente jangan main-main, ini masalahnya nyawa ini. Kata Salman, ya tidak apa-apa, walaupun saya tidak kenal, saya jamin dia. Kemudian ditetapkanlah hukuman itu kira-kira kalau sekarang hari Ahad, hari Rabu pagi jam 7. Nah diizinkan pulang siapa? Si pembunuh ini untuk mengkodok hajatnya tadi itu. Hari Rabu pagi kira-kira jam 7 kurang 5 belum datang orang ini, ya. Belum datang orang ini, ya.
Tiba-tiba sudah jam 7. Nah, ini belum datang juga. Akhirnya Salman mulai agak rusuh, agak risau ya. Yang dia jamin nggak jadi datang. Setelah jam 7 lewat sedikit, datang dari kejauhan bapak-bapak tadi sambil berlari jatuh, bergelantungan di jubahnya Umar bin Khattab. Kata bapak tadi, "Wahai Umar, demi Allah, saya terlambat ke sini. Kenapa? Tadi sudah saya pacu sekencang-kencangnya kuda saya, jatuh di jalan, mati kuda saya. Akhirnya saya berlari ke sini." Kata Umar, "Kenapa kamu masih berlari ke sini? Padahal sudah ada yang menjaminmu. Padahal kalau kamu tidak jadi datang ke sini, sudah ada yang menjamin." Kata bapak ini, "Saya tidak mau ya, nanti kalau ada yang bilang di antara kaum mukminin ada orang yang tidak menepati janjinya, makanya saya datang ke sini. Walaupun sudah ada yang menjamin." Kemudian melihat seperti itu, menangislah Umar bin Khattab. Ya. Tiba-tiba Umar bertanya kepada Salman, "Salman, kamu tidak kenal dengan dia, kenapa kamu berani menjamin?" Kata Salman Al-Farisi, "Saya takut tidak ada di antara kaum muslimin yang tidak percaya kepada saudaranya yang lain, maka saya angkat tangan percaya kepada dia." Mendengar hal seperti itu, bertakbirlah dua orang pemuda tadi, Allahu Akbar. Ya Amirul Mukminin, afauna anhu. Wahai Amirul Mukminin, kami maafkan bapak itu. Lalu Umar bertanya, "Bukankah engkau tadi, wahai pemuda, yang marah-marah minta dikisos bapakmu?" Kata pemuda ini, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kami takut tidak ada lagi tersisa di antara kaum muslimin yang mau memaafkan saudaranya, maka kami maafkan saudara itu." Pertanyaan dari kisah ini, sudah seberapa besar maaf kita kepada orang lain? Sudah seberapa tinggi kepercayaan kita kepada saudara kita yang lain? Ya. Sudah seberapa konsisten kita dengan menjaga omongan dan janji kita terhadap orang lain seperti itu. Sedangkan orang yang tidak dikenal saja dijamin oleh sahabat. Sedangkan orang yang sudah dijamin keselamatannya saja masih tetap dia menepati janjinya. Orang tuanya dibunuh masih dia maafkan, meskipun ada konsekuensi dia bayar denda. Kalau zaman sekarang, na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang mudah-mudah mutung. Orang Jawa bilang mutung ya. Sekali tersinggung, tidak akan aku bicara dengan dia lagi seumur hidup. Tidak tegur sapa, dari lebaran ke lebaran tidak sapa. Kata Rasulullah, yang namanya orang-orang muhsin itu ya, orang-orang yang level imannya sampai ke ihsan ya. Kalau berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Dia baik ke kita, kita baik ke dia, itu biasa. Dia silaturahmi ke kita, kita silaturahmi ke dia, itu biasa. Dia memberi kita, kita beri dia, itu biasa. Yang luar biasa yang bagaimana? Silman koto aka, bersilaturahmi kepada orang yang tidak silaturahmi kepada kita. Bersilaturahmi kepada orang yang memusuhi kita. Bersilaturahmi kepada orang yang memutus tali silaturahmi kepada kita. Itu baru luar biasa. Memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Memaafkan orang yang menzolimi kita. Silman kotoaka, wa'ti man haromaka, wa'fu amman zolamaka. Itu level iman tingkat ihsan. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, semasa hidupnya bagaimana beliau sudah diancam, ada yang mau membunuh beliau, ada yang memusuhi. Contohnya, beliau punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab punya istri namanya Ummu Jamil. Begitu ya. Itu kerjaannya Ummu Jamil, ibunya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab itu. Kalau Nabi Muhammad mau sholat, itu naruh duri-duri di depan rumah beliau. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sholat, itu Abu Lahab kotoran onta itu, isi perut onta itu ditaruh di belakang punggung Nabi Muhammad. Makanya ayat surah Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabib wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab wa mro'atuhu hammalatal hatab. Itu istrinya itu nanti di akhirat jazaknya bawa kayu bakar neraka. Kenapa? Kerjaannya memusuhi Nabi, kerjaannya merusak Nabi, kerjaannya melukai Nabi di dunia. Maka di akhirat jazaknya tadi seperti itu.
Wal afina 'anil nas. Nabi Muhammad pernah diancam dibunuh. Nabi Muhammad pernah dihargai kepala beliau oleh kafir Quraisy 100 onta. Tetapi ketika Fathul Makkah, ya, ketika Fathul Makkah, orang-orang yang tadi memusuhi beliau datang kepada beliau meminta maaf. Kata Rasulullah, "Izhabu wa antum tulaqa." Pergilah, sudah saya maafkan kalian. Seperti itu. Itu tipikal orang-orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu, itu dilanjutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat yang keempat adalah mereka yang apabila berbuat dosa, mereka cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Ma min mu'minin adznaba dzanban summa yuhsinut tuhur summa yaqum summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi." Tidak ada seorang hamba yang berdosa melakukan suatu kesalahan dosa, kemudian dia memperbaiki wudhunya, kemudian dia berdiri untuk sholat, kemudian dia beristighfar dari dosa dia, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi ingat, dosa ada dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia tidak bisa dimaafkan hanya dengan cukup astagfirullah, tidak cukup. Kalau pernah menzolimi orang, ya, kalau pernah menzolimi orang, bisanya kalau minta maaf kepada orang tersebut. Kalau pernah mengambil barang orang, tidak cukup dengan istighfar, harus dikembalikan barang orang lain tadi itu, baru bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, al-muflis indana man laisa lahu dinarun wala dirham. Orang yang bangkrut, kalau orang Jakarta bilang orang yang bokeh, ya, yang tidak punya duit adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Rasulullah, laisa kama ta'nun, yaitu tidak 100% salah juga jawaban kalian. Tetapi orang-orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan kebaikan solatnya, orang yang datang di hari kiamat dengan kebaikan zakatnya, orang yang datang di hari kiamat dengan kebaikan haji dan umrohnya, solatnya, puasanya, saum sunnahnya. Tetapi wazolama fulan, tetapi dia menzolimi saudaranya, dia menyakiti hati orang lain, ya. Maka di hari kiamat nanti apa ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosanya, dosa orang, ya, dibalasannya apa? Dosa orang yang dia zolimi ditimpakan kepada dia. Kalau belum cukup, pahala yang menzolimi diberikan kepada orang yang dia zolimi. Zalika huwal husranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Datang dengan pahala yang banyak, tetapi lisan tidak bisa dijaga. Makanya pepatah pernah bilang, lisan lebih tajam daripada pedang, ya. Kalau kena silet pakai betadin masih bisa hilang. Tapi kalau hati orang yang sudah luka, itu kemana obat mau dicari? Seperti itu. Tidak lain tidak bukan harus minta maaf kepada dia. Mumpung ada di dunia, kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum amalun bila hisab wal ghad hisabun bila amal. Hari ini ketika di dunia yang ada adalah amal. Belum ada hisab, belum ada azab, belum ada ganjaran. Nanti di akhirat yang ada ganjaran, tidak ada amal. Di antara amal yang paling ingin, ya, dilakukan oleh seorang mayit, ya, lau akhortana ila ajalin qarib lanasaddaqanna wa lanakunanna minal. Seandainya orang-orang yang dimatikan itu dihidupkan lagi, dia akan berangan-angan. Seandainya kematian kami diakhirkan, kami ingin sekali, ya, membenarkan apa-apa pesan dari Quran dan hadis itu, dan kami ingin bersedekah kepada saudara-saudara kami. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin kajian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Jazakumullahu khairan katsiran ala ihtimamikum. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk menambah keberkahan acara kita dari pagi menjelang siang ini, marilah kita menundukkan kepala sambil mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtada bihadi ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan mubarakan wasi' wa amalan mutaqabbalan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara penutupan kita spot dulu untuk pembagian